Masyarakat Papua diharapkan tetap menjaga nilai persaudaraan dalam NKRI. Menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi di daerah Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir ini, Sultan Ternate mengirimkan surat terbuka kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Kepada DMS Media Group, Sultan Ternate Mudafar Syah membenarkan bahwa dirinya selaku Sultan Ternate mengirimkan surat terbuka bagi masyarakat Papua dan Papua Barat menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dijelaskan Sultan, isi surat terbuka yakni hendak menyampaikan harapan-harapan kemanusiaan bagi seluruh bangsa Indonesia, terkhusus masyarakat Papua, untuk bisa hidup aman, rukun, dan damai bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun di luar Papua. Dikatakan Sultan, ikatan persaudaraan antara Papua dengan masyarakat Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo, serta Maluku Kiaraha dan Maluku adalah persaudaraan sejati yang terbangun berabad-abad lamanya tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Dalam perkataan lain, solidaritas dan toleransi begitu sangat terjaga dengan indah dan tertata baik. Dan oleh karena itu selaku Sultan Ternate dirinya menaruh harapan yang sangat besar agar jalinan persaudaraan tersebut tidak sampai terkoyak. Oleh karena itu atas nama kemanusiaan dirinya berharap adanya jaminan rasa aman yang diberikan oleh warga Papua dan Papua Barat kepada warga pendatang dari berbagai daerah yang ada dan tinggal di Papua maupun Papua Barat. NKRI, kata Sultan, adalah rumah besar milik bangsa dan rakyat Indonesia yang perlu dijaga dan dirawat secara baik oleh seluruh komponen masyarakat. Saya berharap dengan surat terbuka itu insya Allah bisa diterima dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah harapan-harapan kemanusiaan saya yang saya tuangkan untuk bangsa ini, lebih khusus kepada saudara-saudara saya yang berada di tanah Papua. Dengan harapan mereka semua bisa hidup aman, bisa rukun, bisa damai bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara di pelosok-pelosok tanah air yang lain. NKRI adalah rumah besar dan rumah besar ini bagi saya penting untuk kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Dengan merawat rumah besar yang bernama NKRI ini, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan anak cucu kita juga insya Allah bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, salah satu anggota DPD RI asal Papua Barat terpilih periode 2019-2024, Philip Wafmei, kepada DMS Media Group mengatakan musyawarah adalah salah satu solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Dikatakannya pendekatan kultur, agama, dan adat istiadat jauh lebih penting dibandingkan menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tanah Papua. Harapan kita kepada pemerintah adalah pemerintah memiliki konsisten yang jelas terhadap bagaimana menyelesaikan akar-akar persoalan di daerah, sehingga tidak menjadi persoalan yang berulang-ulang di daerah. Tapi bagaimana cara memecahkannya, saya pikir musyawarah itu merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua dengan pendekatan kultur, pendekatan agama, pendekatan adat istiadat. Saya pikir sangat berperan penting daripada kita mengedepankan pendekatan militer atau keamanan. Hal yang sama dikatakan oleh anggota DPD RI terpilih asal NTT Angelius Wakekako. Menurutnya, munculnya persoalan di tanah Papua tidak terlepas dari kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dengan mengedepankan proses hukum bagi para pelaku. Hal ini yang memicu adanya aksi dari masyarakat Papua. Oleh karena itu dirinya menyarankan untuk dilakukan pendekatan dialog damai tanpa harus mengirim tentara dan polisi dalam jumlah besar ke Papua. Sebagai senator terpilih dari Nusa Tenggara Timur, yang paling pertama itu kita menyampaikan turut berbela rasa atas apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Papua yang hari ini keadaannya belum pulih seperti yang sudah kita ketahui. Saya hanya ingin mengatakan yang paling pertama dan prinsip itu adalah ketegasan pemerintah. Yang terjadi di Papua hari ini tidak terlepas dari situasi yang pemicu di awal di Malang dan Surabaya. Pelaku harus ditindak tegas sehingga kemudian keadilan itu benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat. Itu awal. Dan yang kedua, pengiriman jumlah tentara yang begitu besar juga dan juga polisi ke Papua saya pikir juga bukan hal yang bisa menyelesaikan persoalan. Seperti diketahui, aksi demo besar-besaran yang dilakukan masyarakat Papua dan Papua Barat, baik di tanah Papua maupun di berbagai daerah yang ada di Indonesia oleh warga Papua, dipicu oleh adanya tindakan yang dinilai rasisme oleh oknum tertentu kepada mahasiswa Papua di Pulau Jawa.